Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lilladina tasdari a'yunukum layyutiyahumullahu khaira. Al-ayah. Wala aqulu, dan tidak berkata aku, Nabi Nuh, lakum pada kalian kaumnya Nabi Nuh, indi di sisiku khazainullah, beberapa gedungnya Allah, maksudnya simpanan-simpanan harta kekayaan dari Allah. Wala a'lamu, dan tidak mengetahui aku al-ghaiba pada ghaib. Wala aqulu, dan tidak berkata aku, ini sesungguhnya aku malakun malaikat. Wala aqulu, dan tidak berkata aku lilladina pada orang-orang tasdari yang merendahkan a'yunukum beberapa mata kalian, maksudnya orang-orang iman. Aku tidak berkata layyutiyahum, tidak akan memberi pada mereka. Siapa Allah tidak memberi khairan pada kebaikan. Allah a'lamu, lebih tahu, bima dengan apa-apa fi anfusihim dalam diri mereka. Ini sesungguhnya aku. Idzan, ketika itu menyebutkan bahwa Allah tidak memberi kebaikan pada mereka orang-orang yang beriman, yang dianggap rendah, dianggap hina oleh orang-orang kafir kaumnya Nabi Nuh. Laminadh dhalimin, niscaya dari golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Dan aku tidak mengatakan pada kalian bahwa di sisiku simpanan-simpanan harta kekayaan dari Allah. Aku juga tidak mengetahui hal gaib, sesuatu yang gaib. Aku juga tidak berkata sesungguhnya aku malaikat. Aku juga tidak berkata pada orang-orang yang kalian rendahkan, yang kalian pandang orang yang hina. Aku tidak mengatakan Allah tidak akan memberi kebaikan pada mereka. Allah lebih tahu dengan apa yang ada dalam diri mereka. Sesungguhnya ketika aku mengatakan Allah tidak memberi kebaikan pada mereka orang-orang yang iman, niscaya aku tergolong orang-orang yang zalim. Qalu, berkata mereka, kaumnya Nabi Nuh, ya Nuhu, wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh telah membantah kamu pada kami. Fa'aksarta, maka memperbanyak kamu Nuh, jidalana, pada membantah kami. Fa'tina, maka mendatangkanlah kamu pada kami. Bima, dengan apa-apa ta'iduna, yang telah janji kamu pada kami. Maksudnya siksa.
In kunta, jika ada kamu Nuh, minas shodiqina, dari orang-orang yang benar. Berkatalah mereka kaum Nuh, wahai Nuh, sungguh kamu telah membantah pada kami. Kamu memperbanyak bantahan pada kami. Maka datangkanlah siksa yang telah kamu janjikan, telah kamu ancamkan pada kami. Jika kamu orang-orang yang benar. Coba datangkan. Qala, berkata siapa Nuh, innama ya'tikum, sesungguhnya mendatangkan pada kalian, bihi, dengan mata iduna, maksudnya siksa, siapa Allahu, Allah. Insya'a, jika menghendaki siapa Allah. Wama antum, dan tidak ada kalian, bimu'jizina, dengan orang-orang yang melemahkan. Maksudnya menghindar dari siksanya Allah, melepaskan diri dari siksanya Allah. Berkatalah Nuh pada kaumnya, sesungguhnya yang mendatangkan siksa pada kalian itu adalah Allah, jika Allah menghendaki. Dan kalian tidak akan bisa melepaskan diri menghindar dari siksanya Allah jika siksa Allah telah datang pada kalian. Wala yanfa'ukum, dan tidak bermanfaat pada kalian, nushi, nasihatku. In aradtu, jika menghendaki aku, an ansaha, bahwa nasihat aku atau berbuat baik aku, lakum, pada kalian. In kana, jika ada siapa Allah, yuridu, menghendaki siapa Allah, ayyuwiyakum, bahwa mendurhakakan siapa Allah pada kalian, sehingga kalian menjadi tersesat. Huwa Allah rabbukum, Tuhan kalian. Wa ilaihi, dan pada Allah, turja'una, akan dikembalikan kalian. Nasihatku tidak bermanfaat kalian jika Allah menghendaki mendurhakakan pada kalian, sehingga kalian tetap tersesat. Walaupun saya menghendaki kamu baik, agar kamu ya jadi orang yang baik, tetapi kalau Allah tidak menghendaki kalian jadi orang yang baik, ya tetap kalian tidak menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang durhaka dalam kesesatan. Allah Tuhan kalian, dan pada Allah lah kalian akan kembali. Am yakuluna, ataukah berkata mereka, iftarahu, mengada-ada atau berbuat mengada-ada siapa Muhammad pada Al-Quran. Kul, katakan wahai Muhammad, iniftaroituhu, jika mengada-ada aku pada Al-Quran, fa'alayya, maka berat atasku, ijromi, dosaku. Wa ana, dan aku, bariun, orang yang lepas tangan, cuci tangan, mimma, dari apa-apa, tujrimuna, yang berbuat dosa kalian. Ataukah, atau
Bahkan gitu, mereka orang-orang kafir Mekah sama berkata, Muhammad mengada-ada pada Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah. Nah, ini Muhammad menulis sendiri atau dengan bantuan orang lain, menyusun kitab, lalu mengatakan kitab itu dari Allah. Wahai Muhammad, jika mereka orang-orang kafir menuduhkan seperti itu, katakanlah, jika aku membuat Al-Quran, mengada-ngada tentang Al-Quran, maka berat atasku dosaku, saya yang menanggung dosa tersebut. Dan aku cuci tangan dari perbuatan dosa kalian. Menunjukkan kalau Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, bukan tulisan Nabi Muhammad. Wa ukhiyah, dan diwahyukan ila Nuhin pada Nabi Nuh. Lanjutkan ceritanya Nabi Nuh. Annahu, sesungguhnya, la yu'mina, tidak akan beriman, min qaumika, dari kaum kamu Nuh, illa, kecuali man, orang, qad amana, sungguh telah beriman dia orang. Fala tabta'is, maka jangan susah kamu Nuh, bima, dengan apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, yaf'aluna, berbuat mereka. Setelah cerita di atas, kaumnya Nabi Nuh tidak percaya, mengingkari atas terutusnya Nabi Nuh. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, yang isinya wahyu bahwa kaum yang beriman tidak bertambah lagi. Ya, yang ada itu saja, tidak akan bertambah lagi. Dan Allah juga menasihati kepada Nabi Nuh, jangan putus asa, jangan sedih, jangan susah dengan apa yang telah mereka perbuat. Wasna, dan membuatlah kamu Nuh al-fulka, pada perahu. Pada perahu kapal. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami Allah. Wa wahyina, dan wahyu kami Allah. Wala tukhatibni, dan jangan melaporkan kamu Nuh padaku, filladina, dalam orang-orang zalamu, yang menganiaya mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, mughraquna, orang-orang yang ditenggelamkan. Dan wahai Nuh, kamu membuatlah perahu, membuatlah kapal, dengan pengawasan kami Allah dan wahyu kami Allah. Allah sendiri yang mengawasi dan petunjuk-petunjuk tentang pembuatan perahu atau kapal tersebut. Dan kamu Nuh, jangan melaporkan kepadaku dalam urusan orang-orang yang zalim, karena mereka akan ditenggelamkan kesemuanya. Setelah Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah untuk membuat perahu, akhirnya Nabi Nuh melaksanakan wahyu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh. Walaupun secara logika itu tidak masuk akal, jauh dari laut, jauh dari daerah air, tapi Allah memerintahkan membuat perahu. Tapi karena itu wahyu dari Allah, perintah dari Allah, Nabi Nuh melaksanakan perintahnya Allah. Wa yasna'u, dan membuat siapa Nabi Nuh al-fulka, pada perahu.
Sebagian riwayat menjelaskan bahwa perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu panjangnya 300 dhira, lebarnya 50 dhira, tingginya 30 dhira. Yang mana kapal atau perahu tersebut terdiri dari 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah untuk binatang-binatang, yang tengah untuk manusia, dan yang paling atas itu untuk para burung-burung. Dalam sebagian riwayat menjelaskan seperti itu. Ya, tentunya bagaimana desainnya, bentuknya, Allah sendiri yang mengawasi, Allah sendiri yang memerintahkan. Modelnya begini, nanti begini. Nah, itu Allah sendiri. Karena belum pernah ada cerita sebelumnya perahu yang sebesar ini. Kalau pertanyaannya itu diroknya siapa? Ya tentunya diroknya zaman dulu tentunya, bukan diroknya orang sekarang. Namanya dirok itu kalau ukuran dari ini sampai ke sini. Nah ini diroknya siapa ya? Ya diroknya zaman dulu tentunya. Wa kullama maro, dan ketika lewat alaihi atas Nuh, malaun pembesar, para tokoh min qaumihi, dari kaumnya Nuh, sahiru, maka sama menghina mereka minhu, dari Nuh, mengolok-olok dari Nuh. Qala, berkata siapa Nabi Nuh, intas khoru, jika menghina kalian, jika mengejek kalian, minna, dari kami, fa inna, maka sesungguhnya kami, naskhoru, menghina kami atau mengejek kami, minkum, dari kalian, kama taskhoruna, sebagaimana menghina kalian. Ketika Nabi Nuh dalam proses membuat perahu, dan saat itu para pembesar, tokoh-tokoh, pemuka kaumnya Nabi Nuh melewati Nabi Nuh yang sedang membuat perahu, mereka sama menghina. Lah ini kamu jauh dari laut, begini kok membuat perahu, untuk apa? Dijawab oleh Nabi Nuh, jika kalian menghina pada kami, kami akan menghina kalian sebagaimana kalian telah menghina pada kami. Fasaufa ta'lamun, maka akan mengetahui kalian. Man, pada orang, yaktihi, yang datang pada orang, adzabun, siksa, yuhzihi, yang menghinakan apa siksa pada orang, wayahilu, dan turun alaihi, atas orang, adzabun, siksa, mukimun, yang tetap, siksa yang kekal, yang tetap, yang terus. Maka kalian akan tahu pada orang yang siksa menghinakan pada orang itu dan turun atas orang siksa yang kekal, siksa yang tetap. Nanti kamu akan tahu siapa orang yang terkena siksa dan akan mendapatkan siksa yang terus-menerus. Hatta, sehingga idza jaa, ketika datang, amruna, perkara kami Allah, wafaro, dan memancar, at-tanuru, dapur, kalau bahasa Jawanya itu pawon, ya, dapur, pawon.
Kulna berfirman kami Allah, ihmil membawalah kamu Nuh, fiha dalam perahu, dalam kapal, min kulin dari tiap-tiap, zaujaini dua jodoh, isnaini yang dua, wa ahlaka dan ahli kamu, illa kecuali man orang, sabako yang telah dahulu, alaihi atas orang, al-qaulu firman, artinya mendapat nas golongan orang yang masuk neraka. Waman dan orang amanah yang beriman siapa orang. Maksudnya itu wa ahlaka waman amanah. Ila man sabaqo alaihil qaul. Wama amanah dan tidak beriman ma'ahu bersama Nuh illa kecuali qalilun sedikit. Sehingga ketika perkara kami Allah telah datang, saat siksa Allah sudah datang dan dapur-dapur memancarkan air, kami Allah berfirman pada Nabi Nuh, wahai Nuh, bawalah ke dalam perahu masing-masing sepasang, satu jodoh, masing-masing sepasang, jantan, betina, gitu. Dan juga kamu bawa serta keluargamu dan orang-orang yang beriman, kecuali dari keluarganya yang sudah dinas sebagai ahli neraka, yaitu istrinya Nabi Nuh yang bernama Wahilah. Istri Nabi Nuh yang bernama Wahilah. Dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh melainkan sedikit. Waqala dan berkata siapa Nabi Nuh, irkabu naiklah kalian, yaitu keluarganya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Karena memang ada keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman, diantaranya ya istrinya Nabi Nuh sendiri, yaitu yang bernama Wahilah, juga anak laki-lakinya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Nah, sementara anaknya yang beriman yang ikut naik perahu, yaitu yang bernama Syam, Ham, dan Yafith. Waqala rkabu fiha dalam perahu, bismillahi dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan nama Allah, majreha wa mursaha. Majreha berlayarnya perahu, wa mursaha dan tempat sampainya perahu. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku, Laghafurun niscaya maha pengampun, Rahimun lagi maha penyayang. Dan Nabi Nuh memerintahkan keluarganya yang beriman dan orang-orang yang beriman untuk segera menaiki kapal, menaiki perahu dengan membaca doa, membaca kalimat Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, untuk bacaan hafaz, majreha itu dibaca dengan imalah. Nah, imalah itu maknanya miring, itu dibaca majreha. Untuk bacaan
hafaz. Kan naik perahu dengan membaca kalimat Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sebagai tambahan penjelasan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amanu ummati minal ghoraqi idza raqibu fis sufun ay yaqulu bismillahil malik wa ma qadarullaha haqqal qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Hadis riwayat At-Tabarani. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, keamanan umatku dari tenggelam ketika naik perahu apabila mereka berkata Bismillahil malik wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi, demikian itu. Wahya dan perahu atau kapal tajri melaju apa perahu bihim dengan mereka yang menaiki perahu, yaitu Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Fi maujin dalam ombak, dalam gelombang. Kal jibal sebagaimana gunung. Jibal itu jamaknya jabal, ya beberapa gunung gitu, karena banyaknya ombak. Wanada dan memanggil siapa Nuhun Nabi Nuh ibnahu pada anak laki-lakinya. Wakana dan anak fi makzilin dalam tempat yang jauh, maksudnya terpisah, di dalam yang tempat yang terpisah, maksudnya tidak ikut dalam kapal, tidak ikut dalam perahu. Ya bunaya wahai anakku irkam ma'ana. Kalau dalam bacaan Hafs membacanya diidghamkan irkam ma'ana. Ya, irkab kalau berhenti ya irkab naiklah kamu ma'ana bersama kami. Wala takun dan jangan jadi kamu, jangan ada kamu ma'al kafirin beserta orang-orang yang kafir. Dan saat itulah ketika orang-orang iman sudah naik ke dalam perahu, air semakin banyak, dari langit turun hujan, dari bawah dapur-dapur memancarkan air, mulailah perahu itu melaju di ombak-ombak gelombang-gelombang besar sebagaimana gunung. Di saat itulah Nabi Nuh melihat putranya yang bernama Kan'an sedang berusaha menyelamatkan diri dari gelombang air. Memanggillah Nabi Nuh pada putranya, wahai anakku, kamu menaiklah bersama kami, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Qala berkata siapa? Anak. Sa'awi akan pindah aku ila jabalin pada gunung. Ya simuni akan menjaga apa gunung padaku minal ma'i dari air.
Qala berkata siapa Nuh, la asima tidak ada yang menjaga. Maksudnya tidak ada yang menyelamatkan al-yauma hari ini. Min amrillahi dari perkara Allah. Illa kecuali man orang rahimah yang menyayangi siapa Allah maksudnya. Illa kecuali man orang rahimah yang menyayangi siapa Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang disayangi Allah yaitu orang-orang yang beriman. Wahala dan menghalang-halangi bainahuma antara keduanya Nabi Nuh dan putranya. Al-mauju ombak. Fakana maka ada siapa anak minal mughrokin dari golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Anaknya Nabi Nuh ketika diajak naik perahu bersama Nabi Nuh, dia berkata, saya akan pindah ke gunung, yang mana gunung itu akan menjaga diriku dari air. Dalam hempasan ombak yang besar, dia berusaha menyelamatkan diri ketika diajak bapaknya untuk naik ke dalam perahu. Dia mengatakan, saya akan ke sana bapak, saya akan ke sana bapak, saya akan selamat. Nasihatnya Nabi Nuh pada putranya, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari perkaranya Allah kecuali orang yang disayangi Allah. Kalau kamu ngeyel ya nggak bisa. Dan saat itulah di antara Nabi Nuh dan putranya terhalangi ombak, yang mana ombak itu menggulung putranya sehingga tenggelam ke dalam air bersama orang-orang yang tenggelam. Di saat mau berenang, ombak besar datang, akhirnya tergulung ombak, akhirnya tenggelam, jadi golongannya orang-orang yang tenggelam. Ya akhirnya ya tidak bisa selamat. Walaupun ahli renang seperti apa, kalau sudah ombaknya seperti itu ya tidak akan mampu, ya tetap tenggelam. Karena itu merupakan siksaan Allah. Apalagi tidak bisa berenang. Wakilah dan dikatakan, ya ardu wahai bumi, ibla'i menghisaplah kamu ma'aki pada airmu. Waya sama dan wahai langit, aqli'i menahanlah kamu. Maksudnya menahanlah pada airmu. Ya, dihentikanlah hujan. Wahido dan disurutkan, ya berkurang, disurutkan al-ma'u air. Wakudia dan dihukumi al-amru perkara, diputuskan al-amru perkara. Wastawat dan tetap apa perahu, maksudnya berhenti, berlabuh, al-judi atas gunung Judi. Wakilah dan dikatakan bu dan jauh, maksudnya jauh dari rahmat Allah. Lil qaumi bagi kaum adz-dzalimina yang sama menganiaya mereka. Dan difirmankan, wahai bumi, hisaplah airmu. Wahai langit, tahanlah airmu. Jangan hujan lagi. Dan air pun disurutkan. Dan perintah pun diselesaikan, dihukumi, selesai sudah. Dan saat itu kapal perahu yang ditumpangi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman berlabuh di atas gunung Judi. Dan difirmankan, dikatakan, jauh dari rahmat Allah bagi kaum yang sama zalim, kaum yang sama menganiaya.
Diriwayatkan bahwa lamanya banjir itu mulai 10 Rajab sampai 10 Muharram. Jadi lamanya banjir itu 150 hari. Dimulai 10 Rajab sampai 10 Muharram. Itu waktu yang lama. Adapun sekarang dikabarkan beberapa media bahwa tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh di suatu tempat, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Ya, kalau memang menurut penelitian benar ya benar. Kalau tidak benar ya tidak benar. Nah, benarnya mana? Ya yang benar. Nah, gitu ya. Masakan sudah jauh sekali. Wanada dan memanggil siapa Nuhun Nabi Nuh Robbahu pada Tuhannya. Faqala lalu berkata siapa Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhanku, inabakni sesungguhnya anak laki-lakiku min ahli dari keluargaku. Wa inna wa'daka dan sesungguhnya janjimu al-haqqu hak, benar. Wa anta dan engkau Allah ahkamul hakimin, lebih menghukuminya zat yang menghukumi. Dan Nabi Nuh memohon pada Allah, memanggil pada Allah, dia memohon, berdoa, memohon, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itu benar, dan engkau lebih menghukuminya zat yang menghukumi. Hanya permohonan Nabi Nuh pada Allah agar putranya itu diselamatkan. Qala berfirman siapa? Allah. Ya Nuhu wahai Nuh, innahu sesungguhnya anak, laisa tidak ada siapa anak, min ahlika dari keluarga kamu. Innahu sesungguhnya, innahu sesungguhnya ucapan, ini ada kalau bacaan yang lain itu innahu amila ghairu sholih, tapi ini kita bacaan hafaz, maka innahu bukan amila tapi amalun, seperti ini, innahu amalun ghairu sholih. Kita bacaan hafaz ya, innahu sesungguhnya ucapan permohonan Nabi Nuh kepada Allah agar anaknya diselamatkan, amalun amal ghairu sholih, selain baik, berarti amal yang jelek. Fala tas'alni maka jangan minta kamu Nuh ma pada apa-apa laisa tidak ada laka bagimu bihi dengan ma ilmun ilmu. Ini sesungguhnya aku Allah. Aiduka nasihat aku padamu Nuh, antakuna bahwa sanya ada kamu, minal jahilin dari golongan orang-orang yang bodoh. Antakuna bermakna Allah takuna maksudnya. Mohon maaf saya ulangi. Ini sesungguhnya aku, aiduka nasihat aku padamu Nuh, antakuna bahwa tidak ada kamu, antakuna bermakna an la takuna, bahwa tidak ada kamu Nuh minal jahilin dari golongan orang-orang yang bodoh. Lalu Allah berfirman pada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Secara nasab ya anakmu, tetapi anakmu itu bukan orang yang iman. Karena anakmu bukan orang yang iman, yaitu bukan keluarga kamu. Sesungguhnya ucapanmu Nuh, ucapan memohon agar anakmu selamat, padahal janjinya Allah hari ini
bagi orang yang kafir akan disiksa, ditenggelamkan. Nah, sementara anaknya itu tidak beriman. Nah, berarti dia harus mendapatkan siksa. Nah, kalau diselamatkan, berarti kan tidak sesuai dengan janjinya Allah yang diancamkan kepada orang yang tidak beriman. Nah, sesungguhnya ucapan kamu, ucapan memohon agar anaknya yang tidak beriman itu diselamatkan, itu ucapan yang tidak baik. Maka kamu jangan minta sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Karena orang yang tidak beriman saat hari datanya saya selamat, nggak ada ilmunya. Ilmunya orang yang beriman diselamatkan, orang yang tidak beriman disiksa, itu ilmunya. Lah, ini anakmu tidak beriman kok kamu mintakan diselamatkan, lah nggak sesuai berarti. Sesungguhnya aku Allah nasihat pada kamu agar kamu tidak menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Qala berkata siapa Nuh, Robbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzu berlindung aku bika dengan engkau Allah. An as'alaka bahwa minta aku padamu. Ma pada apa-apa laisa tidak ada li bagiku bihi dengan ma ilmun ilmu. Wa ilal taufiri dan jika tidak mengampuni engkau Allah padaku. Watarhamni dan menyayangi engkau padaku. Maksudnya jika watarhamni kembali ke wa ila tarham wa ila tarhamni maksudnya, dan tidak menyayangi engkau padaku. Akun maka ada aku atau jadi aku minal khosirin, dari golongan orang-orang yang rugi. Lalu Nabi Nuh berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau bahwa meminta sesuatu yang tidak ada ilmu bagiku. Jika engkau Allah tidak mengampuni padaku dan tidak menyayangi padaku, maka aku akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Kila dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbito, turunlah kamu bisalamin dengan selamat. Minna dari kami Allah. Wa barokatin dan barokah, barokah itu kasratul khair, banyak kebaikan. Alaika atas kamu Nuh. Wa ala umamin dan atas beberapa umat. Miman dari orang, maka beserta kamu. Wa umamun dan beberapa umat. Sanumatiuhum akan memberi kesenangan kami Allahum pada mereka. Sumaya masuhum kemudian menimpa pada mereka. Minna dari kami Allah. Adzabun siksa. Alimun yang pedih. Dikatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu turunlah dari kapal, dari perahu dengan keadaan selamat dan mendapatkan banyak kebaikan. Dan juga keselamatan dan barokah atas umat-umat yang bersama kamu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan beberapa umat, yaitu anak turunnya nanti, dari anak turun begitu, dari kaumnya Nabi Nuh, beberapa umat, kami akan memberikan kesenangan pada mereka, kemudian mereka akan tertimpa siksa yang pedih dari kami Allah, karena mereka tidak mau beriman. Tilka demikian itu min anba'il ghaibi dari beberapa cerita gaib. Artinya cerita-cerita lalu yang Nabi Muhammad tidak mengetahui secara langsung. Nuhiha yang mewahyukan kami Allah pada anba, pada cerita-cerita ilaika pada Muhammad.
Ma kunta tidak ada engkau Muhammad. Ta'lamuha mengetahui engkau ha pada cerita. Anta engkau wala qaumuka dan tidak kaum engkau. Min qabli hada dari sebelum ini Al-Qur'an. Fasbir maka sabarlah. Innal akibata sesungguhnya akibat, maksudnya akibat yang baik, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah dari cerita-cerita gaib, cerita-cerita yang sudah lewat, yang kami Allah wahyukan kepada engkau Muhammad. Yang cita-cita masa lalu itu Nabi Muhammad tidak mengalaminya. Nah, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengetahui kebenaran cerita itu. Zaman Nabi Nuh bagaimana orang-orang yang beriman hasilnya dari keimanannya Allah memberikan pertolongan, orang-orang yang kafir Allah memberikan siksa. Yang mana kamu Muhammad kamu dan kaum kamu tidak mengetahui tentang cerita itu sebelumnya. Maka sabarlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun awalnya itu ya dihina, diolok-olok, dijelek-jelekan, tapi akhir yang baik tetap bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ila adin akhahum huda. Ini ataf ke ayat 25. Walaqad arsalna, nanti atofnya ke walaqad arsalna, itu maksudnya wa ila adin akhahum huda, berarti walaqad arsalna ila adin akhahum huda. Wa ila adin dan pada kaum Ad, maksudnya kami Allah mengutus pada kaum Ad, akhahum pada saudara mereka, hudan yaitu akhahum itu badalnya hudan, hudan badalnya akhahum, yaitu namanya hudan Nabi Hud. Dan kami Allah mengutus pada kaum Ad pada saudara mereka yaitu Nabi Hud. Qala berkata siapa Nabi Hud? Ya qaumi wahai kaumku, u'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan wairuhu selain Allah. In antum tidak ada kalian illa kecuali muftarun orang-orang yang mengada-ada atau berbuat kedustaan ketika menyembah selain Allah. Dan kami Allah mengutus pada kaum Ad, saudara mereka yang bernama Hud. Nabi Hud berseru dakwah pada kaumnya, wahai kaumku, kalian menyembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Tidak ada kalian kecuali orang-orang yang mengada-ada berbuat dusta kalau sampai menyembah Tuhan selain Allah. Ya qaumi wahai kaumku, la as'alukum tidak minta aku pada kalian alaihi atas ma dakwah, ma seruan menyembah Tuhan hanya pada Allah. Ajron pada upah. In ajriya tidak ada upahku, maksudnya pahalaku, illa kecuali alalladzi atas orang, maksudnya atas zat, itu Allah, fatoroni yang telah menciptakan siapa zat ni padaku. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berangan-angan kalian? Maksudnya berangan-anganlah. Wahai kaumku,
saya tidak minta upah atas kalian. Saya tidak minta upah pada kalian atas seruan menyembah hanya pada Allah. Pahalaku atas Allah, zat yang telah menjadikan padaku, yang telah menciptakan padaku. Adakah maka kalian tidak berangan-angan? Maksudnya, ya berangan-anganlah. Berangan-angan bahwa Tuhan ya hanya Allah, tidak ada yang lain. Waya qaumi, dan wahai kaumku, istaghfiru, minta ampunlah kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertobatlah kalian, ilaihi, pada Allah. Yursili, akan melepaskan Allah, akan mengutus siapa Allah, as-sama'a, pada langit, alaikum, atas kalian. Allah mengutus midraron, pada hujan lebat. Wa yazidakum, dan menambah siapa Allah pada kalian kuwatan, pada kekuatan, ila kuwatikum, pada kekuatan kalian. Kekuatan yang ada oleh Allah ditambah. Prakteknya ya ditambah keluarganya, punya keturunan, nanti punya anak, punya cucu, punya cucunya cicit, kemudian cicitnya cucu, nah, maksud cicitnya cucu, nah dan seterusnya lah. Kalau orang Jawa itu bilangnya itu anak, putu, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, nah, dan seterusnya. Wala tatawalau, dan jangan berpaling kalian, mujrimina, dengan orang-orang yang berdosa. Wahai kaumku, kalian mohonlah ampun pada Tuhan kalian, lalu kalian bertobatlah pada Allah. Maka Allah akan mengirimkan, Allah akan mengutus langit agar menurunkan hujan lebat, dan Allah akan menambah pada kalian kekuatan pada kekuatan kalian, kekuatan pada kekuatan kalian. Ya, bahkan riwayat menjelaskan ya ditambah keluarganya, anaknya, nah, sehingga kekuatannya juga bertambah. Selain kekuatannya dia ya bertambah, ya, keluarganya juga bertambah. Dan kalian jangan berpaling dengan menjadi orang-orang yang berdosa, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, hanya jadi orang yang berdosa. Qalu, berkata mereka, ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana, tidak datang kamu pada kami, bibayinatin, dengan keterangan, dengan bukti. Wa ma nahnu, dan tidak ada kami, bitariki, dengan orang yang meninggalkan alihatina. Saya ulangi, bitariki alihatina, dengan orang yang meninggalkan Tuhan kami. An qaulika, karena, an qaulika dari ucapanmu, maksudnya ada karena ucapanmu. Wa ma nahnu, dan tidak ada kami laka padamu Hud, bimukminin, dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai. Berkatalah mereka kaumnya Nabi Hud, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan sesuatu bukti, sesuatu keterangan yang nyata pada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena ucapanmu. Dan kami tidak mempercayai kepada kamu. Innakulu, tidak berkata kami,
illa kecuali iktaroka mengenai padamu Hud ba'du alihatina sebagian Tuhan-Tuhan kami bisuin dengan kejelekan. Qala berkata siapa Hud, ini sesungguhnya aku ushidu mempersaksikan aku Allah pada Allah. Wasyhadu dan bersaksilah kalian. Mempersaksikanlah kalian. Ini sesungguhnya aku bariun cuci tangan, berlepas diri mimma dari apa-apa tusyrikun yang menyekutukan kalian. Kami hanya mengatakan sebagian sesembahan kami telah menimpakan sesuatu yang jelek. Jawabnya Nabi Hud, sesungguhnya aku bersaksi pada Allah dan kalian mempersaksikanlah sesungguhnya aku lepas tangan, melepas diri dari apa yang telah kalian sekutukan. Min dunihi, masih lanjutannya, min dunihi dari selain Allah. Fakiduni maka berupadayalah kalian padaku jami'an kesemuanya. Summa kemudian la tungdiruna, jangan memberi tempo, jangan memberi kesempatan kalian padaku. Ya, sekarang juga. Maka kalian, ini selanjutnya ayat sebelumnya itu, qala ini usyidullaha wasyhadu anni bariun mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an tsumma la tungdirun. Jadi saya cuci tangan, saya melepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selain Allah, maka kalian berupadayalah, maka kalian semua berupadayalah untuk mengalahkan aku. Kemudian kalian jangan memberi kesempatan, memberi tempo sekarang juga. Ini tantangan Nabi Hud pada kaumnya. Ini sesungguhnya aku tawakal aku, berserah diri aku Allah, alallahi atas Allah. Rabbi Tuhanku, wa rabbikum dan Tuhan kalian. Ma min dabatin tidak ada dari makhluk illa huwa kecuali Allah akhidun zat yang memegang binasiyatiha dengan ubun-ubunnya dabah, dengan ubun-ubunnya makhluk, semua dalam genggaman Allah. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku ala siratin atas jalan mustaqimin yang tegak, yang lurus. Sesungguhnya aku Hud berserah diri atas Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada dari makhluk kecuali Allah dat yang memegang ubun-ubunnya makhluk. Allah mengendaki apapun Allah maha kuasa. Karena semua dipegang, ubun-ubunnya dipegang Allah. Tinggal Allah mengendaki apa, ya sudah terjadi. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus, atas jalan yang tegak. Fa in tawalau, maka jika berpaling kalian, faqad ablagtukum, maka sungguh telah menyampaikan aku pada kalian. Ma pada apa-apa ursil tu yang telah diutus aku bihi dengan ma.
ilaikum pada kalian. Wa yastahlifu dan akan mengganti siapa Rabbi Tuhanku kauman pada kaum ghairakum selain kalian. Wala tadurrunahu dan tidak membahayakan kalian hu pada Allah, tidak membahayakan kalian pada Allah syai'an pada sesuatu pun, sedikit pun tidak bisa. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku ala kulli syai'in atas segala sesuatu hafidun zat yang maha menjaga. Maka jika kalian kaum berpaling dari seruanku, berpaling dari ajaanku, maka sungguh aku telah menyampaikan pada kalian apa yang telah dirisalahkan padaku untuk disampaikan pada kalian. Dan Tuhanku akan mengganti kaum selain kalian. Dan kalian tidak akan bisa membahayakan sedikit pun pada Allah. Sesungguhnya Tuhanku maha menjaga atas segala sesuatu. Walama ja'a dan ketika datang opo amruna perkara kami, yaitu perkara kami Allah, yaitu siksa. Ketika saat datanya siksa, najaina maka menyelamatkan kami Allah Hudan pada Nabi Hud. Waladina dan orang-orang amanu yang beriman mereka ma'au bersama Hud. Birohmatin dengan rahmat, dengan belas kasih, dengan kasih sayang, mina dari kami Allah. Wanajainahum dan menyelamatkan kami Allah hum pada mereka itu Hud dan orang-orang yang beriman, min adzabin dari siksa, walidin yang berat. Dan ketika siksa kami Allah telah datang, kami Allah menyelamatkan pada Nabi Hud dan orang-orang iman yang bersama Nabi Hud dengan kasih sayang dari kami Allah, rahmat dari kami Allah. Dan kami Allah menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman dari siksa yang berat. Karena waktu itu siksanya kaum Ad, yaitu diterpa angin yang besar, angin topan. Watilka dan demikian itu adun kaum Ad. Demikian itu yang membantah ayat-ayatnya Allah, mendustakan ajaan Nabi Hud, itu adalah kaum Ad. Jahadu sama membantah mereka bi ayati rabbihim dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asau dan menentang mereka rusulahu pada utusan-utusan Allah. Mengapa kok kalimatnya utusan-utusan Allah, kok tidak rasulahu? Nah, karena ketika tidak mempercayai satu saja dari rasul, ya berarti ya semuanya tidak percaya hukumnya. Nah, ajaannya nabinya dia nggak percaya, berarti ya sama dengan tidak mempercayai semua. Wattaba'u dan mengikuti mereka amrokuli jabarin pada perkaranya tiap-tiap orang yang memaksa. Anidin lagi menentang. Maksudnya mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang menentang, yang membantah ayat-ayat Allah dan menentang utusannya. Ketika pemimpin mereka membantah ayat Allah, menentang utusannya, anak buahnya, pengikut-pengikutnya pun juga mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Nah, demikian itulah kaum Ad yang mana mereka sama membantah ayat-ayat Tuhan mereka dan menentang utusan Allah. Dan mereka mengikuti perkara tiap-tiap orang yang sombong lagi menentang, yaitu mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Wa utbi'u dan disusulkan mereka fi hadi dunia, di ini dunia, laknatan pada laknat, wa yaumal kiamah dan di hari kiamat. Artinya mereka dilaknati di dunia sampai hari kiamat. Ala ingatlah ina Ad dan sesungguhnya kaum Ad
kafaru sama kufur mereka robbahum pada Tuhan mereka. Ala ingatlah, dan jauh, maknanya jauh dari rahmat Allah, li'adin bagi kaum Ad, yaitu kaum Hudin, kaumnya Nabi Hud. Dan mereka disusulkan, maksudnya terus mendapatkan laknat di dunia dan besok di hari kiamat. Jadi mulai dunia sampai akhirat terus mendapat laknat. Ingatlah sesungguhnya kaum Ad kufur pada Tuhan mereka. Ingatlah jauh dari rahmatnya Allah bagi kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kiranya untuk sesi ini sudah cukup. Nah, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.